3.1, 3.2 kewenangan mahkamah, 3.3, 3.4 dan seterusnya kedudukan hukum pemohon, 3.6, 3.7, 3.8 dianggap telah dibacakan. Selanjutnya dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan pemohon, mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi termohon. Pada pokoknya termohon menyatakan permohonan pemohon tidak jelas dan kabur sebagai berikut. Angka 1 dengan alasan sebagai berikut, angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon tersebut, selanjutnya dianggap dibacakan. 3.10.3 bahwa sebagaimana eksepsi termohon perihal terdapatnya daerah atau lokus yang berbeda dalam posita permohonan, yaitu daerah pemilihan Kalimantan Timur dengan daerah pemilihan Jawa Tengah 3, menjadikan permohonan tidak hanya sekadar sulit dipahami dan dimengerti oleh mahkamah, namun juga menyebabkan permohonan pemohon menjadi kabur. Bahkan dalam perbaikan pada halaman 6 angka 16, pemohon menyajikan tabel perolehan suara pada daerah pemilihan Kalimantan Timur. Akan tetapi dalam uraian poin 16 permohonan menjelaskan perpindahan suara tidak dalam dapil Kalimantan Timur, tetapi perpindahan suara di daerah pemilihan Jawa Tengah 3, Provinsi Jawa Tengah. Dengan fakta hukum tersebut, kekaburan permohonan menjadi sesuatu yang nyata. Terlebih lagi dalam pencermatan mahkamah, pemohon tidak menyebutkan secara rinci tingkatan rekapitulasi yang menurut pemohon terjadi pemindahan suara pemohon kepada Partai Garuda. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata permohonan pemohon kabur atau tidak jelas. Dengan demikian, eksepsi termohon sepanjang mengenai permohonan pemohon kabur atau tidak jelas adalah beralasan menurut hukum. Paragraf 3.12 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon berkenaan dengan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi. Nama-nama hakim dianggap dibacakan, dianggap diucapkan. Pada hari Rabu tanggal 15 Mei tahun 2024, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara aku yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024. Selesai diucapkan pada pukul 14.14 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Titis Anindi Jayati sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan 43.